Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas bahagian yang ketiga soal UP Matematika, topiknya tentang geometri. Ini masih sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG Matematika tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat bagian pertama dan bagian kedua, saya sudah sertakan link videonya di kolom deskripsi ya. Baik, ini indikatornya, topiknya tentang geometri. Ini adalah subtopiknya, ada geometri datar, geometri ruang, dan juga geometri transformasi. Di sini ada 6 indikator yang sudah disertakan di dalam kisi-kisi UKM PPG. Nomor 17 menggunakan konsep bangun datar untuk menyelesaikan masalah. Di nomor 30 menggunakan konsep jarak titik ke bidang pada bangun ruang sisi datar untuk menyelesaikan masalah. 31 menggunakan konsep jarak titik ke garis pada bangun ruang sisi datar. Yang ke-33 menggunakan konsep transformasi geometri. Yang ke-35 menggunakan konsep volume bangun ruang. Dan yang terakhir menggunakan dalil Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Soal-soalnya sudah dirangkum sedemikian rupa menyesuaikan dengan kisi-kisi yang ada pada UKM PPG Matematika 2021. Indikator yang pertama adalah menggunakan konsep bangun datar. Ini soalnya UP tahun 2020. Sebuah persegi ABC dengan panjang A akar 2 dengan titik F dan E berada pada diagonal AC jika EF banding FC itu adalah 1:1 dan AE banding EC adalah 3:1, maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, di sini saya sudah sertakan gambarnya. Ini yang diarsir. Ya. Dengan F-nya ini adalah titik tengah daripada AC ya, karena perbandingannya 1:1. Sementara E ini adalah 3:1 AE banding EC. Oke. Nah, karena F ini titik tengah daripada garis AC, berarti kita bisa buat luas ABF tentunya adalah itu 1/4 dari luas ABCD ya. Benar nggak? Berarti 1/4 dikali dengan luas ABCD kita tahu karena persegi adalah A akar 2 kuadrat. Begitu, berarti 1/4 dikali dengan 2A kuadrat. Berarti ini sama dengan setengah A kuadrat. Oke. Berikutnya adalah luas dengan DEC. Oke, luas DEC ini adalah kita tahu karena perbandingannya 3:1, berarti ini adalah 1/4 daripada ADC ya. 1/4 daripada ADC atau 1/8. Kita buat aja 1/8 daripada luas ABCD. Nah, seperti itu ya. Berarti 1/8 dikali dengan 2A kuadrat. Berarti 1/4 A kuadrat. Berarti luas daerah yang diarsir adalah luas ABF ditambah dengan luas DEC. Ya, berarti setengah A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. Berarti 3/4 A kuadrat. Nah, inilah dia luas daerah yang diarsir. Berarti jawabannya ada di C. Nomor berikutnya masih menggunakan konsep bangun datar. Perhatikan gambar di samping. Jika luas jajar genjangnya 48 cm persegi, luas daerah yang diarsir. Nah, ini luas daerah yang diarsir. Ini kalau kita lihat ada 6 bagian ya. Berarti kalau yang diarsir seperti ini 4 bagian. Berarti luas daerah yang diarsir ini adalah 4/6 daripada luas jajar genjangnya 48 cm persegi. Begitu. Berarti 4 dikali dengan ini 8 cm persegi berarti 32 cm persegi. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya adalah D ya. Mudah ya? 5 minutes later. Masih menggunakan konsep bangun datar. Perhatikan gambar di samping. Jika luas trapesium 100 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah. Ini luas daerah yang diarsir. Misalkan saya buat di sini titik potongnya, titik O.
Oke, berarti kita tahu luas trapesium itu rumusnya adalah setengah dikali A tambah B dikali dengan tinggi ya. Berarti 100 sama dengan setengah kali A-nya 8, B-nya 12 dikalikan dengan tinggi. Oke, berarti 100 sama dengan ini 20 bagi 2 10 D. Berarti tingginya adalah 10 cm ya. Berarti tinggi dari atas ke bawah ini adalah 10. Jadi kalau misalkan di sini X, ini 10 kurang X. Oke, seperti itu. Berarti kita cari dulu luas ADC-nya. Ini sama dengan setengah dikali 8 kali 10. Berarti ini 40 ya. Kita cari lagi luas ABC-nya. Ini sama dengan setengah kali 12 kali dengan tingginya 10. Atau ini adalah 60 cm persegi. Oke, karena diketahui luas AOD sama dengan luas BOC, begitu. Nah, berarti luas AOD-nya itu sama dengan luas ADC dikurangi dengan DOC ya. Luas DOC. Sedangkan untuk luas BOC-nya ini kita akan dapatkan luas ABC dikurangi dengan luas AOB. Seperti itu. Ini tadi ADC-nya 40 dikurangi dengan ini DOC-nya setengah kali 8 dikali dengan X. Nah, ini 60 dikurangi setengah kali 12 dikalikan dengan tingginya 10 kurang X ya. Oke, ini kita tinggal lanjutkan aja. 40 dikurangi dengan ini jadi 4X sama dengan 60 dikurangi ini setengah dari 12 6 jadi kurang 60. Negatif 6 kali negatif X positif 6X. Ini sama, kita coret aja. Berarti 40 sama dengan 4X nya pindahin ke kanan menjadi 10X atau X nya ini sama dengan 4 cm. Oh, berarti ini 4 cm ya. Oke, karena diketahui luas AOD dengan luas BOC sama, berarti luas arsiran itu sama dengan 2 kali daripada luas AOD. Begitu ya. Berarti 2 dikali dengan 40 dikurangi. Nah, kita ambil yang di sini aja langsung 4X. Begitu. Sama dengan 2 dikali 40 dikurangi dengan 16 ya. Berarti 2 kali 40 kurang 16 itu 24 kali 2 jadi 48 cm persegi lah dia luas yang diarsir. Oke, jawabannya ada di D. Soal berikutnya menggunakan konsep bangun datar. UP tahun 2020, segitiga siku-siku ABC dengan AB berbanding BC-nya 5:2, titik E-nya berada di tengah garis BC dan D berada di garis AC. Segitiga CDE membentuk segitiga siku-siku di D dan sebangun dengan segitiga ABC. Jika luas CDE 4 cm persegi, luas segitiga ABC sama dengan. Oke ya. Nah, ini saya udah buat gambarnya seperti ini. Oke, di sini adalah kita misalkan 5A perbandingannya ya. Ini 2A. Berarti ini adalah sama ya. Ini sama-sama A, ini A. Oke, berarti kita perlu cari ininya AC-nya. AC-nya itu berarti 5A kuadrat, berarti 25A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat atau 29A kuadrat A akar 29. Berikutnya kita cari luas ABC. Luas ABC-nya itu adalah setengah dikalikan dengan 5A kali dengan 2A ya. Maka ini sama dengan berapa nih? 5A kuadrat. Oke, ini kita simpan dulu ya. Terus luas CDE itu sama dengan 4 cm atau setengah kali CD kali dengan D. Ya. Berarti
Ini menjadi CD dikalikan dengan DE itu adalah 8. Nah, ini juga kita simpan. Yang kedua, yang pertama. Oke, karena dikatakan ini segitiga CDE-nya sebangun dengan ABC, begitu. Berarti kita buat perbandingannya dulu, ya. Berarti CE, ini CE berbanding dengan, ini miringnya, kita bandingkan dengan yang miring, yang besarnya, AC, sama dengan CD, berbanding dengan BC, sama dengan ED, berbanding dengan BA. Oke, seperti itu. Kita mulai dari sini. CE berbanding dengan AC, berarti CE-nya adalah A, AC-nya adalah A akar 29, sama dengan CD-nya adalah BC-nya adalah di 2. Oke ya, ini sama. Berarti kita dapatkan CD itu sama dengan 2A per akar 29. Oke, sekarang kita akan cari DE-nya. Berarti perbandingan yang sama, A berbanding A akar 29 dibandingkan dengan ED-nya per BA. BA-nya adalah 5. Ya, ini kita coret, maka dapatlah ED-nya itu adalah 5A per akar 29. Oke, ini berarti kita bisa lanjutkan ya. Yang untuk luas DEC-nya tadi yang ini, CD-nya adalah 2A per akar 29 dikalikan dengan 5A per akar 29 sama dengan 8. Berarti ini adalah, ini bisa kita sederhanakan, ini menjadi 4. 5A kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan ini, akar 29 kali akar 29 itu 29. Oke, berarti 5A kuadrat itu sama dengan 4 kali 29 itu adalah 116. Oke, berarti, nah ini kita bisa dapatkan nih, luas ABC-nya adalah 5A kuadrat ya. Berarti 5A kuadrat itu sama dengan 116. Nah, seperti itu. Ya, itulah dia jawabannya ada di B. Indikator yang berikutnya adalah tentang konsep jarak titik ke bidang pada bangun ruang sisi datar. Nah, seperti ini saya buat gambarnya. Bidang 4 beraturan TABCD dengan sisi 6 cm. Jika P pertengahan TB, maka jarak P terhadap ABC adalah. Nah, ini bidang 4 beraturan artinya 5 segitiga beraturan ya. 5 segitiga beraturan. Nanti berarti segitiganya itu adalah segitiga sama sisi. Oke. Nah, yang perlu kita cari pertama adalah di sini kita cari BB aksennya. BB aksen ya. Itu berarti sama aja dengan ini titik tengah daripada AC. Kalau di sini 6, berarti ini 3, ini 3 ya. Berarti akar daripada 36 dari 6 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat 9. Berarti akar 27. Akar 27 3 akar 3 ya. Berikutnya di sini saya buat titik tengahnya BO. Berarti BO ini kita tahu adalah 2/3 daripada BB aksen. Berarti 2/3 dikalikan dengan 3 akar 3 adalah 2 akar 3 begitu. Berikutnya yang perlu kita cari adalah tinggi daripada T ke O ya, tinggi limasnya. Berarti TO-nya kita tahu TB ya, TB kuadrat, TB-nya adalah 6 kuadrat dikurangi dengan BO. BO-nya adalah 2 akar 3 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 36 dikurangi dengan 4 kali 3 12. Berarti akar 24. Akar 24 itu adalah 2 akar 6. Oh, berarti TO-nya 2 akar 6. Nah, kalau kita gambar nanti jadi bentuknya seperti ini. Ini gambarnya jelek ya. Ini TO, ini B. Sementara titik tengahnya di sini.
Nah, berarti jaraknya nanti adalah di sini. Ya. Nah, seperti yang ini. Ya. Jadi jarak P ke ABC itu ya ini. Ya. Ini saya misalkan ini P aksen ya sebagai proyeksinya. Berarti kita bisa cari PP aksen itu sama dengan PB dibagi dengan TB. Ini konsep perbandingan dikalikan dengan TO. Oke. Berarti PB-nya adalah 3 ya, setengahnya. Berarti TB-nya adalah 6 dikalikan dengan TO-nya 2 akar 6. Oke, berarti ini setengah 1, ini 2, ini disisihkan lagi, berarti sisanya adalah akar 6. Jarak dari P ke bidang ABC adalah akar 6 cm. Oke, jawabannya ada di A. Indikator berikutnya adalah tentang konsep jarak titik ke garis pada bangun ruang sisi datar. Soalnya seperti ini, UP tahun 2020, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak C terhadap garis HF. Nah, ini sudah ada gambar seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, CF, CH dengan HF ini adalah diagonal sisi, begitu. Berarti kita tahu nanti itu adalah 6 akar 2. Nah, ini ya. Ini 6 akar 2, 6 akar 2. Saya buat di sini CHF. Oke, berarti ini kita tinggal ambil aja garis tingginya. Nah, ya, ini sama. Berarti C aksen itu sama dengan 6 akar 2 kalau dikuadratkan itu 72. Dikurangi dengan ini berarti 3 akar 2 kalau dikuadratkan itu adalah 18. Berarti ini sama aja dengan berapa nih? 54. 5 akar 54 itu sama aja dengan 9 kali 6. Berarti 3 akar 6. Oke. Jawabannya ada di C. Indikator berikutnya menggunakan konsep transformasi geometri untuk menyelesaikan masalah. Di tahun 2020, bayangan persamaan garis X kurang 3Y sama dengan 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dirotasikan sebesar 90 derajat. Oke ya, ini transformasi geometri. Ini pencerminan Y sama dengan negatif X, berarti matriksnya itu kita tahu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Seperti itu ya. Sementara untuk yang rotasi 90 derajat itu 0, negatif 1, 1, 0. Oke, ini sebagai T2, ini sebagai T1. Oke, berarti kita bisa buat X aksen-aksen, Y aksen-aksen sama dengan, kalau pencerminan digabungkan dengan rotasi itu adalah perkalian, berarti kita mulai dari T2 dikali dengan T1 dikali dengan XY ya. Oke, berarti ini kita tinggal lanjutkan saja. T2 nya 0, negatif 1, 1, 0 dikalikan dengan T1 nya 0, negatif 1, negatif 1, 0 kali XY. Oke, ini kita kalikan secara matriks. 0 kali 0 ditambah negatif 1 kali negatif 1 itu 1. Ini berarti jadi 0, 0, negatif 1 ya, kali dengan XY. Oke, berarti ini X aksen-aksen, Y aksen-aksen sama dengan ini menjadi X negatif Y. Oke, dari sini kita dapatkan X nya itu berarti X aksen-aksen, sementara Y nya sama dengan negatif Y aksen-aksen. Oke, kita tinggal substitusi aja ya. Kalau dia misalnya garis G itu adalah X kurang 3Y sama dengan 5, berarti G aksennya itu sama dengan, kita masukin aksen-aksennya, X sama dengan X aksen-aksen dikurang 3 kali menjadi tambah Y aksen-aksen sama dengan 5. Oh, berarti ini sama dengan X tambah 3Y sama dengan 5 ya. Inilah bayangannya ada di B. Seperti itu. Indikator berikutnya konsep bangun ruang untuk menyelesaikan masalah.
UP tahun 2020 sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Sebuah titik P dan Q masing-masing berada pada garis AE dan DH dengan perbandingan AP banding PE itu 3:1. Jika AP sama dengan DQ, maka volume PBCQ EFGH adalah. Nah, seperti ini gambarnya ya. Oke, kalau kita perhatikan ini gambarnya, ini adalah sebuah trapesium alasnya, begitu ya. Berarti volume PBCQ EFGH ini adalah luas alas trapesium dikali dengan tinggi. Oke. Berarti ini kita tahu rumusnya setengah kali sisi-sisi yang sejajar ya. Berarti 1 ditambah dengan 4 dikali dengan tinggi trapesiumnya itu adalah EF 9 dikalikan dengan 6. Berarti ini kita bisa buat, ini kita sederhanakan menjadi 3. Berarti 3 kali 5 kali 9 itu berarti ada di 135 cm kubik ya. Berarti jawabannya ada di C. Indikator yang terakhir adalah menggunakan dalil Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Ini masih UP tahun 2020. Diketahui keliling segitiga siku-siku 48 cm. Luas segitiga siku-siku tersebut adalah, karena indikatornya adalah dalil Pythagoras, berarti kita tahu kita mulai dari 3, 4, 5. Ini triple Pythagoras ya. Kalau kita buat kelipatannya, ini 6, 8, 10. Kalau kita jumlahkan ini ada di 24. Kalau kita ambil kelipatan lagi 12, 16, 20, ini adalah 48 ya. Ini sama ya. Kelilingnya 48, berarti inilah dia triple Pythagoras yang memenuhi. Berarti kita bisa tahu luas segitiganya itu adalah setengah kali 16 kali 12. Berarti ini kita sederhanakan menjadi 8 kali 12 itu 96 cm persegi. Oke, jawabannya berarti ada di D. Baik, itulah dia pembahasan kita kali ini tentang topik geometri yang sudah dibuat sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG Matematika tahun 2021. Jika ada yang kurang tepat pengerjaan pada hari ini, boleh ditulis di kolom komentar ya, biar kita diskusikan bersama-sama. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Sampai jumpa di video berikutnya.